Sejumlah rekomendasi dipaparkan pihak legislatif terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemkab Manokwari tahun anggaran 2019. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa siang kemarin di gedung DPRD Kabupaten Manokwari, Ketua Pansus LKPJ membacakan sejumlah rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Manokwari tahun anggaran 2019. Dari Komisi A mencakup 3 dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki 3 rekomendasi, yakni pembangunan 2 unit rumah guru SD dan SMP MUPI yang alokasi anggarannya belum mencukupi. Selain itu, pembangunan ruang guru SD Negeri 15 Maripi yang diketahui dananya belum memadai. Selanjutnya, pembangunan gedung PAUD dinilai kurang memadai. Pada Dinas Kesehatan juga memiliki 3 rekomendasi mencakup pembangunan gedung laboratorium dan 1 unit gedung UTD di Rumah Sakit Umum Daerah yang belum rampung, serta pembangunan Puskesmas Sidey yang juga belum dimanfaatkan. Sementara di Dinas Pariwisata, rekomendasi mengenai pelaksanaan pembangunan fisik destinasi wisata difokuskan di satu tempat untuk pengembangan dibanding melakukan pembangunan fisik. Untuk Komisi B mencakup 8 dinas, yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rekomendasinya mengenai Pasar Borobudur untuk mendapat fasilitas penunjang agar dapat digunakan. Pasar Mama-Mama Sanggeng agar segera digunakan. Koperasi dan UMKM lebih dimaksimalkan. Penertiban los-los pasar yang menutupi badan jalan. Regulasi yang mengatur pengiriman ikan keluar daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rekomendasinya mengenai pemeliharaan gedung kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas baru 22,56% yang terrealisir. Dinas Kesejahteraan Rakyat, rekomendasinya mengenai pembangunan kantor Majelis Daerah GPKAI Indabri sudah terrealisir 1 miliar dari keseluruhan 1 miliar 700 juta rupiah. Kegiatan gereja GPKAI Jemaat Antokia Taman Ria dan GPKAI Osana di Ara Arfai sudah terrealisir 1 miliar rupiah dari keseluruhan 1 miliar 300 rupiah. Pembangunan kantor MD Griffith Soribo sudah terrealisir sebesar 1 miliar rupiah dari keseluruhan 1 miliar 750 juta rupiah. Badan Pendapatan Daerah rekomendasinya mengenai peningkatan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Pengawasan ketat terhadap penyetor pajak dari sumber hotel, restoran, dan lainnya. Koordinasi dengan OPD tentang pengelolaan dan pendapatan pasar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan rekomendasi mengenai pengadaan rumah potong hewan, meningkatkan lahan pertanian dari SDA yang ada. Bagian perekonomian daerah rekomendasi mengenai koordinasi semua bidang untuk perekonomian secara menyeluruh, lampu jalan solar cell yang belum merata, data pengguna PLN agar ditinjau agar pendapatan asli daerah tidak berdampak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi rekomendasi mengenai peningkatan kualitas bantuan pendidikan siswa ke luar negeri hanya terrealisir 2,75%. Membuka lapangan kerja segala bidang, pendataan tenaga kerja di pabrik semen Kons, pembukaan lahan transmigrasi lokal di Kampung Meyes Pantura, pengaktifan kembali balai latihan kerja. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah rekomendasi mengenai sinergitas anggaran, meninjau bantuan sosial dan hibah untuk lebih tertib. Untuk Komisi C mencakup 4 dinas, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, rekomendasi mengenai pemasangan listrik di wilayah Irman Jaya dan Mulyono Amban. Pekerjaan rumah tipe 70 masih 60% yang selesai. Beberapa model rumah 54 yang lokasinya kurang jelas, saluran air bersih di Kelurahan Sanggeng belum difungsikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rekomendasi mengenai pembangunan jalan di Kampung Soribo, Sowi Gunung. Dana yang digunakan terlalu besar. Penyelesaian jembatan Warmomi di Andai, konstruksi jembatan di Inggramui belum difungsikan maksimal, pembangunan saluran irigasi tidak sesuai dengan pemanfaatan. Sedangkan Dinas Sosial rekomendasi mengenai kurang proaktif dalam pemutahiran data bagi masyarakat penerima bantuan, kurang adanya sosialisasi berkala kepada masyarakat penerima bantuan. Program fisik 2 rumah guru SD SMP 1 atap 42 MUPI dengan nilai sebesar 300 juta di distrik Tanah Rubuh, ternyata alokasi dana tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan 2 rumah guru, sehingga perlu mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pembangunan ruang guru SD 15 Maripi dengan alokasi dana sebesar 150 juta. Gemelin Bangun mengabarkan